tertabrak. Setelah melihat pemandangan yang begitu menyayat di hati Amelia, dia akan memutuskan untuk tidak jeti meminta bantuan pada lelaki itu. Niat hati jauh-jauh dari rumahnya ke kantor lelaki itu. Dengan menaiki kendaraan umum hanya untuk menyetujui ajakan di mana lelaki itu akan mengajarinya soal bisnis dan manajemen, katanya. Tapi begitu sampai Amelia disuguhkan dengan pemandangan yang menurutnya begitu sangat sensitif, Amelia bersembunyi di balik tembok ketika Daniel mengejarnya sampai parkiran dan Amelia berhasil bersembunyi karena bersembunyi di balik tembok terhalang oleh tiang. Mengapa rasanya begitu sesak dada ini? Tuhan, apa aku benar-benar sudah mempunyai perasaan padanya? Ternyata semua laki itu brengsek. Gue benci lo Daniel. Gue benci. Amelia menangis tidak mengeluarkan suara terdengar begitu memilukan. Setelah kepergian Daniel, Amelia mengambil handphonenya di dalam tas memesan taksi online tujuannya sekarang adalah taman. Amelia butuh menenangkan pikirannya sejenak. Di dalam kantor, amarah Daniel begitu memuncak. Jack, mengapa kau biarkan wanita itu masuk? Tanya Daniel pada sekretarisnya. Siapa ya kau maksud, bos? Apa wanita yang barusan? Katanya dia sudah membuat janji dan bos tadi menyuruhku jika ada wanita kesini mencariku langsung disuruh masuk saja. Bos tidak lupakan. Jawab Jack pada sang bosnya itu. Agah. Daniel mengacak-acak rambutnya langsung berlalu dari hadapan Jack ke dalam ruangannya untuk mengambil handphone juga kunci mobilnya. Daniel terlihat begitu sangat frustasi. Loh sayang, ada apa? Siapa gadis itu? Dia adikmu. Tanya Nadia. Tapi Daniel tidak menjawabnya. Dia mengambil handphone dimasukkannya ke dalam saku celana depannya lalu menyambar kunci mobil di atas mejanya. Aku peringatkan sekali lagi jika kau kesini lagi. Aku tidak akan pernah mau lagi mengenalmu lagi. Ucap Daniel lalu berlalu dari hadapan Nadia. Setelah Daniel keluar, wanita itu tersenyum menyeringai sambil melipat tangannya di dada. Daniel berjalan begitu tergesa-gesa. Memasuki ruangan tempat CCTV kantornya. Pak, tolong cek CCTV 5 menit yang lalu di area parkir dan lobi. Ucap Daniel pada petugas penjaga bagian CCTV itu. Baik Pak Bos, tunggu sebentar saya cari dulu. Begitu ketemu langsung saja Pak petugas CCTV itu menyodorkannya pada Daniel. Setelah dicek dan petugas memberikannya pada Daniel. Ini Pak Bos, silahkan dilihat. Petugas menyodorkan laptopnya pada Daniel. Amelia. Dia menaiki taksi dan bersembunyi di balik tembok. Kenapa aku tidak menyadarinya? Ucap Daniel pelan. Ya sudah Pak, terima kasih. Daniel segera pergi ke arah parkiran tempat di mana mobilnya diparkir. Daniel memasuki mobilnya dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan yang begitu ramai di siang hari kota Jakarta. Saat ini, Amelia sedang di dalam mobil dan menuju taman. Begitu sampai di taman, Amelia membayar taksinya lalu turun. Begitu turun, Amelia tidak melihat jalanan ke arah kanan dan kiri saat akan memasuki taman itu. Amelia seperti orang linglung. Dari arah kanan ada mobil yang akan melintas. Cekit bruk. Ya Tuhan, kaki gue sakit banget. Amelia merintih menahan kakinya yang terbentur. Turunlah seseorang dari mobil dengan memakai kacamata hitam. Setelan jas kantor berjalan tegap ke arah Amelia. Maaf, saya tidak sengaja. Apa Anda terluka parah? Mari saya bantu. Lelaki itu membuka kacamatanya dan tatapan mereka bertemu. Amelia terkesiap. Lelaki dengan tubuh tegap, berwajah tampan, berkulit putih dan hidung mancung serta rahang yang tegas. Lelaki itu yang menabraknya. Mari saya bantu Anda ke rumah sakit. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Lelaki itu terus merapalkan kata maaf dan Amelia hanya diam saja tanpa membuka suaranya. Kenapa hari ini dirinya begitu euks? Amelia dimasukkan ke dalam mobil lelaki itu dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sedangkan Daniel, lelaki itu terus menyusuri di setiap jalanan dan tempat-tempat di sekitar dekat kantornya. Namun sayang sekali keberadaan Amelia tidak diketahui. Daniel mencoba menghubungi gadis itu, nihil, nomor Amelia sama sekali tidak aktif. Apa Amelia sudah pulang ke rumahnya? Kalau begitu aku akan menelpon ibunya. Daniel menekan nomor Cecilia dan menghubunginya. Halo Tante, selamat siang. Tante Amelia, apa ada di rumah? Iya Nak Daniel, ada apa? Kebetulan Amelia tidak ada di rumah Nak Daniel. Tante baru saja pulang dari sekolahannya. Ya sudah Tante. Terima kasih, kalau begitu saya tutup teleponnya. Iya Nak Daniel, sama-sama. Amelia, kamu di mana? Kamu salah paham sayang. Ini tak seperti yang kamu lihat. Daniel terus celingukan mencari ke setiap sudut jalanan dan tempat-tempat yang biasa orang kunjungi. Namun Daniel tidak berhasil menemukan keberadaan gadis itu.
Di tempat lain Amelia baru saja memasuki IGD dan sedang ditangani dokter. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan gadis itu, ucap lelaki misterius itu. Kaki Anda hanya terbentur dan kakinya terkilir. Untungnya benturan itu tidak terlalu keras. Anda bisa memakai cane selama Anda beraktivitas. Ini tidak akan lama, hanya saja jangan terlalu banyak bergerak, ucap sang dokter yang menangani Amelia. Terima kasih dok, ucap Amelia lalu sang dokter keluar. Masuklah lelaki yang menabraknya tadi. NHH. Kamu tidak apa-apa. Maafkan saya. Saya benar-benar tidak sengaja, ucap lelaki itu. Saya baik-baik saja. Saya yang harusnya meminta maaf. Saya tidak melihat jalanan, ucap Amelia menunduk sedih. Gara-gara dirinya melihat pemandangan yang begitu menyayat hati, dirinya sampai menjadi tidak fokus pada hal lain. Oh ya, perkenalkan, nama saya Hwan, ucap lelaki itu mengulurkan tangannya ke arah Amelia. Saya Amelia, jawab Amelia singkat menjabat tangan lelaki itu. Kalau begitu saya antarkan kamu pulang. Kamu kata dokter harus istirahat, ucap lelaki itu lagi. Iya, terima kasih, jawab Amelia begitu singkat. Setelah Hwan membayar biaya rumah sakitnya, Amelia diantarkan pulang oleh Hwan. Saya gendong saja ya. Nanti kamu bisa pakai cane yang sudah saya beli tadi di rumah sakit, ucap lelaki itu. Amelia merasa tidak enak hati pada lelaki itu. Tapi kakinya masih terasa sakit dan dia benar-benar butuh bantuan orang lain untuk berjalan. Jadi dengan terpaksa Amelia menyetujui saran lelaki itu. Begitu Amelia digendong, tangannya otomatis memegang leher Hwan. Hwan menatap Amelia, jantungnya berdegup dengan cepat. Hwan tidak tahu mengapa bisa seperti itu. Karena sebelumnya dia tidak pernah merasakan jantungnya berlarian seperti ini jika bertemu dengan orang baru. Hwan memasukkan Amelia ke dalam mobilnya, memasangkan sabuk pengamannya. Jarak di antara mereka sangat dekat. Amelia hanya menunduk merasa tidak nyaman kalau berdekatan dengan lelaki itu. Setelah memasangkan sabuk pengamannya, kemudian Hwan menjalankan mobilnya. Nanti tunjukkan saja jalannya, ucap Hwan. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah mengantarku pulang dan mengantarku ke rumah sakit, jawab Amelia. Ini sudah menjadi tugas saya. Saya sudah menabrak kamu. Lain kali kamu harus berhati-hati kalau sedang jalan. Saya takut kamu akan tertabrak lagi dan orang lain tidak membawamu segera ke rumah sakit seperti saya, jawab lelaki itu sembari tersenyum manis ke arah Amelia. Dan Amelia juga membalasnya dengan senyuman ke arah lelaki itu. Begitu sampai rumah, Amelia dibopong oleh Hwan. Assalamualaikum, Mah. Amelia mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam sayang. Sebentar, terdengar Cecilia berjalan ke arah pintu utama dan membuka pintu itu. Ceklek. Sayang, kamu kenapa? Kaki kamu kenapa kok seperti ini? Cecilia mencecar begitu banyak pertanyaan pada anaknya. Maafkan saya. Tante, saya tidak sengaja menabraknya tadi. Tapi saya sudah membawanya ke rumah sakit barusan, ucap Hwan pada Cecilia. Ya sudah, ayo masuk dulu. Cecilia mempersilahkan Hwan dan Amelia masuk. Hwan menuntun Amelia untuk duduk di sofa besar rumahnya. Tunggu ya nak Hwan, tante ambilkan dulu air minum untuk kalian. Kemudian Cecilia berlalu dan pergi ke dapur. Jadi ini rumah kamu dan tadi itu mama kamu? Tanya Hwan penasaran. Iya, jawab Amelia singkat. Hwan hanya manggut-manggut mendengar jawaban Amelia. Dirinya merasa Amelia begitu jutek membuat Hwan semakin penasaran. Karena sebelumnya tidak pernah ada wanita yang begitu cuek padanya seperti Amelia. Cecilia membawa nampan yang berisikan air juga cemilan. Ini nah Hwan minumannya. Cecilia menaruh nampan itu di meja dan menawarkannya pada lelaki itu. Saya tidak akan lama tante. Kebetulan saya masih ada urusan. Sekali lagi saya minta maaf atas kecerobohan saya. Hwan berkali-kali melipat tangannya di dada memohon maaf. Iya, tidak apa-apa nak Hwan. Yang penting anak tante masih utuh, tidak kenapa-kenapa. Terima kasih sudah membawa Amelia pulang dan membawanya ke rumah sakit, ucap Cecilia. Ya sudah, kalau begitu saya permisi pulang dulu dan ini minumannya saya minum ya tante. Kemudian Hwan meminumnya hingga tandas dan menaruh gelas itu kembali di meja. Amelia sama sekali tidak menghiraukan lelaki itu, dia masih duduk anteng dan bersandar di sofa. Memijit pelipisnya yang terasa berat. Ingatannya kembali pada kejadian tadi. Amelia memejamkan matanya ketika Hwan akan pulang dan diantarkan oleh Cecilia. Amelia, saya pulang dulu. Semoga cepat sembuh.
Saya pulang dulu. Ucap Daniel berpamitan dan hanya diangguki oleh Amelia. Cecilia mengantarkan Juan sampai ke depan teras rumah. Juan memasuki mobil menjalankannya sampai tak terlihat lagi oleh pandangan Cecilia. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.